Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan membangun bisnis berbasis e-bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya William Tegananda Putra dengan nomor induk mahasiswa 1211800 Dan nama saya Nurul Waqiah, NBI 1211800 Perkenalkan, nama saya Risa Yunita Anggraini, NBI 1211800 Perkenalkan, nama saya Dian Ermayanti, NBI 1211800 Perkenalkan, nama saya Aditya Ayurisia, NBI 1211800 Lentera ilmu ini merupakan bimbingan belajar yang diarahkan untuk membantu para siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah akademik dengan cara mengembangkan suasana-suasana belajar mengajar yang kondusif agar terhindar dari kesulitan belajar. Bimbingan belajar ini mengacu kepada kurikulum yang berlaku, metode yang menyenangkan, dan menggunakan trik belajar tertentu sehingga siswa tak jenuh dan mudah memahami materi yang disampaikan sesuai kebutuhan dan menunjang kebutuhan siswa di masa pandemi. Pembangunan perubahan model pembelajaran dari tatap muka daring online tentu saja banyak menghambat proses pembelajaran, terutama interaksi yang tidak berjalan baik antara guru dan siswa. Banyak orang tua siswa yang mengeluh karena tidak dapat mendampingi kegiatan belajar dikarenakan bekerja dan fasilitas tidak mendukung seperti tidak ada sinyal, kuota habis, bahkan ada yang beberapa peserta didik yang tidak mempunyai ponsel. Maka dari itu kami mahasiswa ingin membuka bimbingan belajar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bimbingan belajar menjadi solusi dalam menjawab keresahan orang tua siswa pula. Orang tua siswa yang sibuk bekerja dan merasa tidak mampu untuk mendampingi anaknya belajar dapat mendaftarkan anaknya ke bimbingan belajar Lentera Ilmu. Lentera Ilmu ini bertempat di sebuah perkampungan di Surabaya Utara, tepatnya di Jalan Tambah Asri, Gang 26 Mawar, Gading 5, nomor 5 Surabaya dengan kode pos 60178. Bisa via kontak email lenterailmu@gmail.com dan nomor telepon 0812 30 98 3389. Selanjutnya, kami akan menjelaskan konsep pembelajarannya. Di Lentera Ilmu hanya mengkhususkan pengalaman materi pada mata pelajaran matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab untuk jenjang SD atau MI. Di dalam pengajaran yang dilakukan oleh tutor, Lentera Ilmu menerapkan konsep pengajaran remedial, enrichment, dan consultation. Yang pertama, remedial, pengulangan atau perbaikan, yakni kami akan memberikan materi pelajaran dengan mengulang, menambah, sekaligus melengkapi pelajaran di sekolah. Karena banyaknya materi yang harus disampaikan di sekolah, dengan alokasi waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan jam sekolah. Tentunya, sehingga dibutuhkan penjelasan detail mengenai materi yang telah disampaikan. Yang kedua, enrichment atau pengayaan, yakni dalam konsep ini kami akan memberikan pengayaan-pengayaan berupa kuis atau game pembelajaran, sehingga dapat menarik minat siswa dalam belajar. Yang ketiga, consultation atau konsultasi, yakni dalam konsep ini kami selaku tutor atau pendamping siswa dalam belajar akan menjadikan siswa selayaknya teman, sehingga mereka dengan leluasa dapat mencurahkan apa saja yang mereka rasakan, apa saja yang menjadi kesulitan mereka dalam belajar. Selain menyusun konsep sebagaimana yang telah saya sebutkan, ada beberapa hal yang membuat bimbingan belajar ini berbeda dengan yang bimbingan belajar yang lain, yakni yang pertama conversation atau percakapan. Pembelajaran di dalam lembaga bimbingan belajar biasanya terlalu monoton dengan hanya mendengar materi, mencatat, dan menghafalnya. Yang kedua, game dan kuis. Dalam pemberian materi siswa cenderung merasa bosan. Dalam hal ini, kami mempunyai inovasi untuk mengajak siswa bermain game atau kuis di akhir pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran outdoor.
Dalam hal ini, kami akan mengadakan pembelajaran outdoor dan bisa dilakukan sebulan sekali, agar siswa menemukan hal-hal baru yang dapat membuat mereka lebih semangat dalam belajar. Yang keempat, giving vocabularies. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris, dalam inovasi ini kami bertujuan untuk mengajak siswa menghafal beberapa kosakata dalam bahasa Inggris dengan mengeja kosakata yang harus mereka hafal satu persatu. 5. Listening video. Untuk mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Selanjutnya jadwal pelajaran. Kalender belajar bulanan Lentera Ilmu, yaitu minggu pertama hari Senin mata pelajaran game dan kuis. Hari Selasa bahasa Indonesia, metode pembelajaran giving vocabularies. Hari Rabu mata pelajaran IPA, metode pembelajaran listening video. Hari Kamis bahasa Arab, metode pembelajaran outdoor. Hari Jumat bahasa Inggris, metode pelajaran conversation atau percakapan. Selanjutnya minggu kedua sampai dengan keempat. Di Lentera Ilmu terdapat dua jenis kelas, yaitu private dan bersama. Kelas private, satu ruangan terdiri dari 1 sampai 3 peserta didik. Jam pelajaran dimulai pukul 15 sampai dengan 17.30. Kelas bersama satu ruangan terdiri dari 5 sampai 8 peserta didik. Jam pelajaran 15.30 sampai dengan 17.30. Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai biaya bimbingan belajar di Lentera Ilmu. Yang pertama, untuk kelas private diadakan 3 kali pertemuan per minggunya. Untuk kelas private online, biaya per bulannya yaitu 120.000. Kemudian untuk kelas private offline yaitu 180.000 per bulan. Yang kedua, untuk kelas bersama diadakan 5 kali pertemuan per minggunya. Untuk kelas bersama online, biaya per bulannya yaitu 60.000. Sedangkan untuk kelas bersama offline, biaya per bulannya yaitu 100.000. Selanjutnya adalah proses pemasaran. Rencana pemasaran yang dilakukan oleh Lentera Ilmu ini menggunakan seluruh strategi marketing mix, yaitu 4P, Product, Price, Place, and Promotion. Yang pertama, produk. Dilihat dari segi produk, Lentera Ilmu merupakan usaha berupa lembaga bimbingan belajar. Agar mudah untuk dikenal dan diminati masyarakat, kami berinovasi untuk menyediakan beberapa metode pembelajaran yang menyenangkan yang tidak diterapkan dalam usaha sejenis ini, sehingga memberikan nilai positif untuk masyarakat sekitar. Yang kedua adalah price. Kami memberikan biaya usaha yang sangat terjangkau dan tentunya tidak mengurangi kualitas bimbingan dan layanan yang diberikan oleh Lentera Ilmu. Kemudian yang ketiga adalah place, mengenai tempat operasi usaha, yaitu di Jalan Tambak Sari, Gang 26, Mawar Gading 5, nomor 5 Surabaya. Lokasi ini merupakan lokasi yang strategis dan padat penduduk, sehingga memberikan peluang yang lebih banyak. Kemudian yang keempat adalah promotion. Mengenai hal promosi, kami melakukan beberapa cara, yaitu pertama, promosi dari mulut ke mulut. Dalam artian ini, dari individu ke individu lain, untuk memberitahu mereka menyangkut adanya lembaga kursus atau bimbingan belajar ini. Diawali dari orang-orang sekitar, dan cara ini akan lebih efektif apabila ditambah dengan melakukan pendekatan kepada orang tua calon siswa. Yang kedua, menggunakan layanan jasa iklan dalam bentuk pamflet, brosur, dan lain-lain, lalu disebarluaskan kepada masyarakat sekitar. Yang ketiga, memanfaatkan sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain, agar konsumen lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai Lentera Ilmu ini. Selanjutnya adalah media sosial yang Lentera Ilmu gunakan untuk promosi dan informasi, agar masyarakat bisa jauh lebih tahu mengenai Lentera Ilmu ini. Kami menggunakan media sosial Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube.
Nah, dapat dilihat di sini adalah proses rekrutmen. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana proses rekrutmen yang ada di bimbingan belajar Lentera Ilmu. Yang pertama, adanya identifikasi kebutuhan suatu posisi. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Yang ketiga, publikasi lowongan pekerjaan. Yang keempat, tinjau lamaran pekerjaan yang masuk. Yang kelima adalah pemanggilan pelamar yang kompeten. Dan yang keenam adalah proses seleksi. Yang ketujuh, memeriksa referensi dan latar belakang pelamar. Yang kedelapan, mengabari pelamar yang terpilih. Yang kesembilan, sosialisasi pekerjaan di posisi yang ditempati. Yang kesepuluh adalah tanda tangan kontrak. Dan yang ke-11, proses pelatihan kerja itu kalau sudah diterima. Dan yang terakhir adalah penilaian pekerjaan. Itulah kira-kira proses rekrutmen yang ada di dalam bimbingan belajar Lentera Ilmu. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu merencanakan proses rekrutmen. Merencanakan proses rekrutmen yaitu mendata siapa saja yang terlibat di dalam proses rekrutmen. Dapat berkoordinasi dengan pimpinan dan staf akademik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang publikasi lowongan pekerjaan. Publikasi lowongan pekerjaan yaitu dengan membuat bahan publikasi. Membuat bahan publikasi seperti poster, brosur, dan tulisan-tulisan. Dapat juga melalui media sosial, WhatsApp, Instagram, Line, dan media sosial lainnya. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang apa itu meninjau lamaran. Meninjau lamaran itu seperti mencari kandidat yang paling sesuai dengan pekerjaan apa saja. Pekerjaan apa-apa yang menyangkut pekerjaan tersebut. Perekrutan Lentera Ilmu menggunakan link dengan cara mengisi form yang sudah disediakan dengan baik dan benar. Pelamar dapat menemukan link pendaftaran di dalam brosur atau di sosial media Lentera Ilmu. Inilah contoh brosur Lentera Ilmu. Di dalam brosur Lentera Ilmu sudah tertera syarat dan ketentuan yang diberikan kepada para pelamar agar dapat masuk menjadi keluarga Lentera Ilmu. Syarat dan ketentuannya adalah yang pertama, mahasiswa aktif atau belum lulus. Yang kedua, memiliki waktu luang antara jam 15.00 sampai jam 17.30. Yang ketiga, menguasai mata pelajaran sesuai bidangnya. Yang keempat, menyukai dunia anak dan kreatif. Dan yang terakhir, mampu mengikuti perkembangan teknologi. Dan jika dirasa para pelamar kurang jelas tentang apa syarat dan ketentuannya, para pelamar dapat datang ke tempat Lentera Ilmu yaitu Jalan Tambah Asri, Gang 26, Mawar Gading 5, Surabaya. Kelebihan konsep bimbingan belajar Lentera Ilmu. Kelebihan bimbingan belajar Lentera Ilmu ada 5. Yang pertama yaitu mampu membuat anak menjadi bisa berbahasa dan berhitung dengan mudah. Yang kedua, diajarkan untuk percaya diri jika berbicara, public speaking. Yang ketiga, dapat memahami apa yang diajarkan oleh guru dengan mudah. Yang keempat, dapat kenyamanan berbelajar di tempat yang tidak mudah cepat bosan. Yang kelima, pembelajaran di Lentera Ilmu menggunakan game dan kuis. Peserta didik dapat lebih mudah memahami materi jika pembelajarannya beda dengan yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari media konsep bimbingan belajar Lentera Ilmu, yaitu yang pertama, terkadang materi yang diberikan oleh tutor bimbingan belajar kontras atau tidak sesuai dengan apa yang diberikan guru di sekolah. Yang kedua, menambah biaya pendidikan. Jadi, biaya pendidikan akan naik ketika mendaftar untuk mengikuti bimbingan belajar. Yang ketiga, menambah beban pikiran. Misalnya, peserta didik sudah mempunyai banyak PR dari sekolah, ditambah lagi materi yang didapat dari guru bimbingan belajar. Yang keempat, mengurangi waktu untuk melakukan hal-hal lain dikarenakan kegiatan bimbingan belajar. Yang terakhir yaitu bimbingan belajar bersama akan mengurangi konsentrasi belajar. Misalnya, mendengarkan lelucon teman
dan berakhir bercandaan, sehingga tidak memaksimalkan kegiatan belajar mengajar. Pengembangan usaha, yaitu kemungkinan perluasan lembaga. Kami akan mendirikan gedung pribadi guna menunjang proses pembelajaran dan membuat website resmi untuk akses segala informasi mengenai lembaga bimbingan belajar Lentera Ilmu, serta selalu meningkatkan kualitas layanan agar mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki wawasan luas dan memiliki daya saing di ranah nasional maupun internasional. Selain itu, kami akan terus mengembangkan inovasi-inovasi yang lebih kreatif dalam proses pembelajaran, guna mendapatkan kepercayaan yang baik dari para masyarakat sekitar dan orang tua peserta didik. Biaya pengembangan usaha terdiri dari modal usaha sebesar Rp3.888.000. Kemudian biaya operasional yang terdiri dari biaya pemasukan per bulan sebesar Rp6.900.000 didapat dari biaya rata-rata per bulan. Untuk biaya bulanan lembaga bimbingan belajar Lentera Ilmu sebesar Rp460.000 dibagi 2 sama dengan 230. Dengan daya tampung peserta didik sebanyak 30 siswa, maka 230 dikali 30 siswa sama dengan Rp6.900.000. Jadi, total pemasukan per bulan adalah Rp6.900.000. Selanjutnya, taksiran pengeluaran sebesar 3 juta didapat dari listrik dan wifi sebesar 300.000, sewa LCD sebesar 200.000, gaji karyawan sebesar 2.500.000. Kemudian taksiran laba kotor. Laba kotor sama dengan total pemasukan dikurang total fixed cost atau pengeluaran rutin. Jadi 6.900.000 dikurangi 3 juta sama dengan 3.900.000. Kemudian taksiran payback period dengan total biaya usaha sebesar Rp3.888.000 dan laba kotor sebesar Rp3.900.000, maka akan diperoleh payback period 1 bulan. Nah, jadi teman-teman, promosi menggunakan e-bisnis dapat memperluas pasar hingga mencakup pasar nasional dan pasar global, sehingga perusahaan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dan menjalin relasi dengan mitra bisnis. Sekian penjelasan dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.